Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil nabiyil karim wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkesempatan untuk hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Dilarang protes ini. Kenapa, Ustaz? Dilarang protes. Alhamdulillah kita pada kesempatan pagi ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu seperti ini yang tidak saja mengingatkan kita untuk belajar, tapi juga menambah keilmuan kita dan insya Allah menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya menggantikan Mas Ari ini karena kebetulan beliau di Sydney, jadi mari kita bersama-sama membuka acara pagi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah Mas Gofar seperti biasanya telah bersedia membagikan ilmu kepada kita dan insya Allah akan bermanfaat bagi kita. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah subuh kali ini kita bisa meneruskan kajian kita. Resminya kajian kita ini adalah dinamakan kajian tafsir Ibnu Katsir. Walaupun kemudian dalam berjalannya waktu kita menambah dengan beberapa kitab. Kemudian sejak minggu lalu kita bawakan dua materi. Yang pertama kita bawakan hadis, yang kedua baru nanti mungkin kita akan bahas tentang meneruskan kembali tentang tafsir Ibnu Katsir kita. Minggu lalu kita membahas satu hadis dari kitab Bulughul Maram yang disyarah oleh Syekh Bassam, yaitu masih dalam bab Thaharah. Kita telah menghabiskan dulu itu seingat saya tentang bab Thaharah. Kita masuk dalam hadis tentang adabul qada'il hajah, adab-adab qada' hajah, hadis yang pertama. Nah, itu kita sekarang lanjutkan untuk kajian hadis kita untuk hadis yang kedua dalam bab qada'il hajah dalam kitab Bulughul Maram. Hadis kedua ini karena masih di dalam bab qada'il hajah, adab-adab membuang hajat. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas. Kita baca dari pertama. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Akhrajahu as-sab'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 7. Kalau dikatakan imam yang 7 adalah diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Ashabus Sunan ditambah dengan Imam Ahmad. Ashabus Sunan itu adalah pemilik kitab-kitab Sunan, yaitu Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah. 4 ditambah Bukhari, Muslim 6 ditambah satu lagi adalah Musnad Imam Ahmad. Hadis ini derajatnya adalah sahih. Saya Bassam setiap membahas tentang hadis, beliau pertama kali akan selalu membahasnya tentang mufradatul hadis. Mufradat itu adalah kosakatanya, yaitu kosakata, kata-kata yang penting dari hadis itu dijelaskan oleh beliau. Yang pertama dijelaskan oleh beliau adalah a'udzu. Ini penting, nanti kita membahas tentang qul a'udzu birabbin nas. Beliau mengatakan a'udzu yuqalu uztu bihi a'udzan wa iyadan wa ma'adan laja'tu ilaihi wal ma'adhu yusamma bihi masdar wal makan wal zaman
Wa ma'na a'udzu bih a'tasimu bihi wa altaji'u ilaih. Mufradat yang pertama adalah a'udzu. Ini sama persis kalau kita membaca Al-Qur'an, kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuqalu 'udzu bihi 'audzan wa iyadan wa ma'adan. Asli katanya adalah ada ya'udzu 'audzan wa iyadan wa ma'adan. Masdarnya ada 3. Nah, ini kalau kita belajar sorof al-amthilatut tasrifiyah yang kita cari kitabnya itu, kita akan bisa tahu asal katanya dari mana. Kalau dikatakan ustu itu berarti laja'tu ilaih. Wal ma'adhu yusamma bihi masdar wal makan waz zaman. Dan masdarnya ada 3, yaitu bisa ma'ad, bisa iyad, bisa audan. Wa makna a'udzu bih, dan makna a'udzu aku maksudnya adalah laja'tu ilaihi atau a'tasimu bihi wa altaji'u ilaihi. Kalau kita mengatakan a'udzu billah, a'udzu berarti aku berpegang teguh, atau aku laja'tu itu bisa melarikan diri, bisa menyerahkan diri, bisa berlindung. Jadi laja'tu ilaihi atau a'tasimu bihi, lalu a'tasimu bihi wa altaji'u ilaihi. Artinya aku berpegang teguh atau aku berlindung kepada Allah SWT, atau aku menyerahkan diri kepada Allah SWT. Jadi kata makna a'udzu berarti aku berpegang teguh, atau aku berpegang teguh dengannya, atau dan aku melarikan diri atau menyerahkan diri kepada Allah SWT. Itu makna a'udzu. Wal khubus, ini doa yang biasanya kita baca. Jadi kalau Rasulullah SAW kalau mau masuk khala atau tempat buang air, Rasulullah mengatakan Allahumma, berdoa dengan wirid Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, a'udzu artinya aku berpegang teguh atau aku menyerahkan diri, aku berlindung kepada Allah. Nah, al-khubthu itu fihi lughatani, bi dhamma ba wa huwa jam'ul khabith, wa bi sukuni ba ala rajih min qawli ahli lughah yuradu bihi syarr. Kalau khubthu itu dalam bahasa Arab bisa dibaca 2. Bisa baknya di dhamma, bisa baknya disukun. Kalau dhamma menjadi khubuz. Kalau baknya disukun menjadi al-khubthu. Tapi yang paling rajih, yang paling kuat menurut Syekh Basam itu adalah disukun baknya, bukan di dhamma, tetapi yang paling rajih adalah disukun baknya. Beliau mengatakan wa bisukuni ba ala rajih min qauli ahli lughah. Kalau dia di dhamma artinya adalah jamak dari khabith. Kalau di dhamma maknanya adalah jamak dari khabith. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah yuradu bihi asyarr. Al-khubus atau khubat, khubus atau khubsu itu maksudnya adalah syarr atau kejahatan atau kejelekan. Wal khaba'ith kita berlindung pada 2 hal. Yang pertama adalah khubsi atau khubus, yang kedua adalah khaba'ith. Yang dimaksud dengan al-khubsu atau khubus itu adalah kejahatan. Jadi kita berlindung kepada Allah dari syarr, kejahatan atau kejelekan, syarr. Nah, khaba'ith itu jamak dari al-khabithah, ayyi ahlus syarr wa hum asyayatin. Dan yang disebut dengan khaba'ith itu jamak dari khabithah, ayyi yaitu ahlus syarr, yaitu pelaku dari kejahatan atau kejelekan itu, yaitu mereka adalah syayatin, para syaitan. Jadi kita berdoa berlindung kepada Allah dari 2 hal, yaitu dari kejahatan atau kejelekan. Yang kedua adalah dari pelaku dari kejahatan atau kejelekan itu, yaitu syaitan. Qala Ibnu Arabi mengatakan al-aslul khubus atau khubsu fi kalami Arab al-makruh.
dasar atau asli dari kata al-khubth syar itu dalam perkataan bahasa Arab adalah sesuatu al-makruh, sesuatu yang tidak disukai. Al-khubth, kejahatan, syar itu aslinya itu adalah sesuatu yang tidak disukai. Fa in kana min kalam fa huwa syatam. Kalau perkataan itu dikatakan perkataan kalam yang khubus, perkataan yang kotor, maka itu adalah syatam atau celaan. Wa in kana minal milal fa huwa kufrun. Dan apabila itu ada yang dimaksudkan adalah di dalam perkara milal, milal itu jamak dari billah, agama, maka yang dimaksud adalah kufur, kekafiran. Wa in kana minat ta'am fa huwa haram. Dan apabila yang dimaksud adalah makanan, jadi kata-kata al-khubthu jelek itu bisa ditimpakan atau dinisbahkan kepada banyak hal. Bisa ditimpakan kepada perkataan, berarti dia adalah celaan. Bisa ditimpakan kepada sebuah agama, milah, maka dia menjadi kufur. Tetapi kalau makanan dikatakan khubus, maka dia adalah makanan-makanan yang haram. Wa in kana minasyarab, dan apabila dalam minuman, maka fahuwa dhar, maka dia adalah minuman yang memudaratkan. Walhasil, apa yang disebut dengan al-khubthu atau al-khubus itu adalah semua kejelekan atau kejahatan. Itu adalah mufradatul hadits, kosakata hadits itu. Jadi kalau belajar bahasa Arab, kemudian kita belajar juga kosakata dalam hadis ini akan memudahkan kita. Bang Mil ini sudah siap bahasa Arab. Expert sudah. Kenapa itu disebutkan dalam pada kita masuk ke kamar mandi? Karena kan itu tadi kosakata kan Paletnya nanti. Ini belum masuk ke dalam Bisa keluar. hikmah hikam dari hadis ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hikmahnya atau beberapa permasalahan di dalam hadis ini. Cukup panjang, satu hadis yang cuma pendek saja. Ini gampang dibaca, gampang dihafal. Allahumma inni a'udzubika minal Khubuthi wal khubuthi wal bisa khubthi, bisa wal khabaith. Ma yu'khadz minal hadis. Apa yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, qauluhu idza dakhala al-khala, apabila akan masuk ke dalam khala atau tempat kamar mandi atau toilet. Al-murad arada dukhulihi, yang dimaksud adalah ketika hendak masuk. Kenapa disebut ini? Karena dakhala itu aslinya adalah fi'il madhi. Berarti dia adalah kata lampau. Berarti seharusnya bacaan ini dibaca sebelum atau sesudah masuk kamar mandi. Kalau kata-katanya adalah Rasulullah SAW apabila sudah masuk dalam kamar mandi, kalau kita letterleks bahasanya, karena dakhala itu adalah fi'il madhi, past tense, maka terjemahannya adalah Rasulullah SAW apabila sudah masuk kamar mandi, maka beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Berarti yang pertama, kapan kita baca ini? Sudah masuk di dalam kamar mandi. Sebelum, setelah, atau di dalam kamar mandi. Bedanya setelah sama di dalam. Kalau kita hanya letterleks bahasanya, maka kita maksud Dalam. ada dua, di dalam atau setelah masuk. Setelah keluar, berarti setelah masuk berarti keluar, waktu keluar. Oh, oke. Kaqauli ta'ala fa idza qara'ta qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Seperti di dalam An-Nahl Allah SWT mengatakan fa idza qara'ta. Qara'ta itu adalah fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya adalah Yaqra'u. taqra'u. Qara'ta ya. Taqra'u. Apabila kamu telah membaca Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Tetapi maknanya ini adalah idza aradta qira'ah, apabila engkau hendak
Berarti kalau hendak berarti Sebelum. akan sebelum melakukan itu. Wa jaa fil adab mufrad lil Bukhari an Anas, jadi ada riwayat dari Imam Bukhari di dalam kitab, bukan kitab Sahih Bukhari, tetapi dalam kitab beliau yang disebut dengan Adabul Mufrad, dari Anas juga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yadkhula al-khala', Rasulullah sallam apabila hendak akan masuk khala', kamar mandi, maka Rasul mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Ini yang di dalam bahasa Arab disebut dengan majas mursal, yaitu apabila fi'il madhi ketemu dengan huruf-huruf yang syartin, huruf yang syurut, misalnya idza, fa, maka dia menjadi madhi yang mudhari. Madhi yang mudhari. Tapi ada huruf Past tense yang maksudnya adalah akan. Maksudnya adalah akan. Ini agak rumit bahasa Arabnya. Jadi emang hadisnya itu idza dakhal, ada idza, kata-kata idzanya itu. Iya, ada kata idzanya. Nah, idzanya itulah yang membuat fi'il madhinya menjadi mudhari. Ini namanya majas mursal. Ini sama yang kayak waktu itu yang jazakumullah khair. Itu yang pertama. Berarti dibaca adalah kapan? Sebelum ketika mau apabila akan masuk kamar mandi baru membaca itu. Lalu ada riwayat lain bahwa Rasulullah SAW seperti di dalam riwayat fikih sunnah, fikih sunnah, Said Sabiq itu membacanya adalah bukan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, tetapi adalah ditambah dengan, ada yang membaca fikih sunnah? telepon Mas. Kalau di dalam fikih sunnah itu Rasulullah SAW membacanya adalah Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi ada kata Bismillah. Bahkan Said Sabiq mengatakan disunnahkan untuk menjaharkan, mengeraskan bacaan Bismillahnya. Jadi diriwayatkan oleh siapa? Diriwayatkan oleh Al-Jamaah. Jadi banyak hadis yang meriwayatkan bahwa Rasulullah ketika masuk kamar mandi membaca Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith dengan dijaharkan Bismillahnya. Tetapi ini kemudian dikoreksi oleh Al-Albani. Al-Albani mengatakan bahwa hadis tentang adanya bacaan Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith itu hadisnya adalah mursal. Beliau mengatakan Said Sabiq membuat kesalahan di sini. Kesalahannya adalah seakan-akan bacaan Bismillah itu digabungkan dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu ada riwayat jamaah. Karena Said Sabiq mengambilnya periwayatan itu dari kitab Al-Muntaqa Al-Mujaddid Ibnu Taimiyah. Tetapi Ibnu Taimiyah sebenarnya tidak membawakan riwayat itu ada bacaan bismillahnya. Nah, ini membacakan riwayat itu ada bismillahnya. Ibnu Taimiyah sendiri dalam Muntaqa mengatakan adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tetapi ada riwayat yang digabung di bacaan bismillah dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi, tapi tidak ada kata-kata Allahummanya. Jadi riwayat yang benar adalah kata beliau Al-Albani, Bismillah a'udzubillah minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi bacaannya bukan Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, tetapi Bismillah a'udzubillah minal khubuthi wal khaba'ith. Itu diriwayatkan oleh Anas. Tetapi hadis ini menurut Albani itu juga syadz, gharib. Karena riwayat dari Anas semuanya itu tidak ada yang membawa Bismillah, tetapi hanya
a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith atau Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Tetapi yang benar adalah kita disunnahkan untuk membaca bismillah sebelum masuk ke kamar mandi. Karena ada riwayat dari Tirmidzi dan riwayat ini dihasankan sendiri oleh Albani. Jadi Albani menghasankan hadis tetapi tidak digabung dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith atau a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan derajatnya menurut Albani adalah hasan dari Ali bin Abi Thalib bahwa ada riwayat sesungguhnya pembatas sutra antara auratnya Bani Adam dengan penglihatannya jin adalah bacaan bismillah. Jadi kalau kita membaca bismillah, maka jin penghuni kamar mandi itu tidak bisa melihat aurat kita. Hadis ini hasan riwayatnya. Maka kalau kita gabungkan, maka kita membaca dulu bismillah ketika mau masuk masjid. Masuk apa? Khala, kemudian baru membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Satu hadis agak rumit. Baca apa? Panjang ceritanya. Hadis panjang ceritanya. Dan kalau kita membaca Bulughul Maram itu hanya kumpulan hadis-hadis saja. Ini kesulitan kita kalau tidak di syarah oleh ahlinya. Nah, lebih baik akan kalau kita membaca syarahnya. Yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah hadhihi al-isti'adzah liyuhassina biha al-muslim nafsahu minal muhawalati syayatin idza'ahu wa tanjisahu hatta la tasihha ibadatuhu. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بعصمة الله يخاف من الشر وأهله فالجدير بنا أن يكون خوفنا أشد. Yang kedua, ini adalah sebuah perlindungan yang akan melindungi seorang muslim, yang seorang muslim melindungi dirinya dengannya, dengan bacaan ini, dari muhawalati syayatin, dari usaha syaitan untuk idza'ahu. Untuk idza'a itu apa? Mencelakakan dia. Wa tanjisahu. Jadi ini adalah sebuah perlindungan bagi seorang muslim untuk melindungi dirinya dari usaha syaitan, yang syaitan itu selalu ingin untuk mencelakakan kita dan menajiskan kita. Ini sebuah bentuk mungkin usaha spiritual kita agar kita itu tidak diganggu syaitan. Syaitan itu kalau kita masuk kamar mandi, maka ada dua yang dia inginkan, yaitu mencelakakan kita dan ingin menajiskan kita. Kemudian beliau mengatakan fama dama Nabi SAW, Rasulullah SAW sendiri al-mu'ayyad yang dikuatkan bi'ismatillah, dengan ismah maksum, dengan perlindungan Allah, yukhafu min syarri wa ahli. Rasul sendiri yang sudah dikuatkan, yang maksum, dilindungi oleh Allah, itu takut terhadap syar, kejelekan atau kejahatan itu, dan ahlinya, dan pelaku dari kejahatan itu. Fal jadiru bina an yakuna khaufuna asyad. Maka kita itu lebih layak takut daripada Rasulullah SAW. Maka ketakutan kita harusnya lebih besar daripada Rasulullah SAW. Yang ketiga, hikmahnya adalah annal amkinata an-najasata wal qudhrata. Ini karena ada anna, maka semuanya dimansub, dinasobkan. Annal amkinata an-najasata wal qudhrata hiya amakinu syayatin allati ta'wi ilaiha wa tuqimu fiha. Maka hikmah yang ketiga adalah tempat-tempat najis dan tempat-tempat yang jelek itu adalah tempatnya atau rumah-rumahnya syaitan
yang syaitan itu takwi, memang bertempat tinggal di dalamnya, wa tuqimu fiha, dan memang berdiri di sana, memang dia bercokol di sana, tempat-tempat kotor itu. Wa iltija'u, yang keempat hikmahnya adalah al-iltija'u ila Allah Ta'ala wa al-ittisamu bihi minasyayatin wa syururihim fa huwa munji'u minhum wal 'asimu min syarrihim. Maka berlindung kepada Allah dan berpegang teguh kepada Allah dari syaitan dan kejahatan-kejahatan atau kejelekannya, itu merupakan munji'un minhum, merupakan pelindungan, wal 'asim sama merupakan pelindungan dari kejahatan mereka itu, kejelekan mereka itu. Dan yang bisa melindungi kita dari kejahatan syaitan itu hanya doa. Maka jangan lupa kita untuk selalu berdoa. Yang kelima, hikmahnya adalah wujubu istinabin najasat wa amali asbab allati taqiyu minha. Faqad sahha fil ahadithi asy-syarifati anna min asbabil adzabil qabri adamu tanazzuh minal baul. Yang kedua adalah wajibnya kita untuk menghindari dari najis. Dan wajibnya kita untuk beramal terhadap sebab-sebab yang melindungi kita terhadap najis itu. Jadi wajib kita untuk melindungi diri dari najis, dan wajibnya kita untuk beramal, berusaha agar kita itu sebab-sebab supaya kita tidak terkena najis. Karena banyak hadis dari Rasulullah SAW yang mengetengahkan atau menyebutkan bahwa sebab kita mendapatkan azab kubur adalah karena kita tidak bisa melindungi kita dari najis. Dan Rasulullah SAW pernah lewat dalam sebuah kuburan, kemudian mengatakan bahwa ahli kubur ini sedang disiksa, bukan karena sesuatu yang besar. Bukan sesuatu yang besar itu maksudnya bukan sesuatu yang susah untuk dihindari, tetapi adalah sesuatu yang mudah untuk dihindari, yaitu dia diadab kubur karena namimah dan karena kalau kencing tidak sempurna, masih ada najisnya. Nah, karena itu beliau mengatakan hikmah dari hadis ini adalah wajibnya kita untuk menghindari diri dari najis itu. Dan itu adalah perbuatan setan. Setan itu ingin selalu kita najis dengan berbagai macam cara. Yang keenam yang bisa kita petik dari satu hadis ini, fadilatu hadhihi du'a wa dzikr fil hadhil makan. فَكُلُّ وَقْتٍ وَمَكَانٍ لَهُ ذِكْرٌ خَاصٌ وَالَّذِينَ يُلَازِمُ عَلَيْهِ يَكُونُ مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Maka ada keutamaan dari setiap doa dan zikir, witir dalam setiap tempat. Maka di dalam Islam itu setiap tempat, setiap waktu dan setiap wa kullu waqtin wa makan lahu dzikrun khasun. Maka setiap tempat dan setiap waktu itu ada zikir-zikir, ada wirid-wirid tertentu. Walladzi yulazimu alaihi yakunu minadz dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat. Dan barang siapa yang yulazimu, yang terus-menerus beramal dengan zikir-zikir atau wirid itu, maka dia termasuk di dalam firman Allah, minadz dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat. Itu adalah orang-orang, termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Surat apa teman? Disebutkan itu dalam sebuah surat, wadzakirina Allah katsiran wadzakirat, dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketujuh, ini ada riwayat dari Hasan al-Basri. Ini sering kita berdoa dengan menyebut Allahumma. Maksudnya adalah qala Hasan al-Basri, dalam banyak doa Rasulullah SAW itu memulainya dengan Allahumma. Maksudnya adalah hiya majma'ud du'a. Fad-du'a'u billadzi Allahumma ya'ni ya Allah. Huwa su'alullahi bi jami'i asma'i wa sifati. Fahuwa du'a'u bi asma'il husna wa sifati ula.
Kalau kita berdoa dengan Allahumma, itu maksudnya Allahumma itu adalah majma'ud doa. Majma' itu mengumpulkan semua doa. Berdoa billah, maka doa yang dengan adanya lafaz, dengan adanya kata-kata Allahumma, maksudnya ya Allah, yaitu kita meminta kepada Allah dengan menggunakan semua nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Jadi kalau kita itu kan diajari Rasulullah SAW, sebelum kita berdoa kita menyebut nama-nama Allah. Nah kalau kita menyebut nama-nama Allah itu kan banyak, 99, ya Rahman, ya Rahim boleh. Tapi kalau kita menyebut Allahumma, itu sudah terkumpul di dalamnya semua nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia. Nah, itu disebut biasanya doa sapu jagat. Kalau ada Allahumma itu disebut dengan doa sapu jagat. Itu mencukupi karena dia itu wa su'alullah bijami asma'i wa sifati. Kita meminta kepada Allah dengan menggunakan, bertawasul dengan seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, selanjutnya banyak sekali ini. Biasanya kagum saya apa? Satu hadis bisa dijelaskan kok bisa gitu. Al-amkinatu tayyibah kal masajid yushra'u indaha adhkarun wa ad'iyatun tunasibu ma yarja fiha min rahmatillah wa fadlih. Wal amkinatu al khabitha kal hushus yunasibu dukhuliha adhkarun bil bu'di amma fiha min al khaba'ithil jin wal maradatis syayatin. Nah, beliau tempat-tempat yang baik seperti masjid itu disyariatkan juga kita untuk berdoa, membaca wirid-wirid yang sesuai dengan tempatnya itu, yaitu tempat-tempat baik itu ada rahmat Allah dan keutamaan Allah. Maka kalau kita masuk di situ, kita dianjurkan untuk berdoa meminta kepada Allah rahmatnya dan keutamaannya. Misalnya kita mau masuk masjid, doanya adalah Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Maka yang kita minta adalah rahmat, keutamaan. Tapi kalau tempat-tempat jelek seperti toilet, maka doanya adalah sesuai dengan sifat tempat itu. Maka kita bermohon kepada Allah berlindung dari kejelekan, dari syaitan, jin atau setan yang durhaka. Pada setiap doa itu diskotik termasuk Allahumma inni a'udzubika. Tapi tetap masuk. Seperti diskotik, bar, pub, misalnya. Teman-teman jelek, maka insya Allah dengan ini kita bisa membaca itu Allahumma. Jangan masuk tapi jangan. Tapi beda dong. Masuk doa kan boleh. Artinya itu sesuatu, kalau masuk ke toilet itu kan suatu kebutuhan memang. Oh iya. Artinya Kita nggak ngomong masuknya boleh atau enggak ya, tapi ya artinya beda dengan, menurut saya beda dengan yang tadi dibilang gampang. Tapi ini secara umum bahwa ada tempat-tempat jelek itu kita dianjurkan untuk berdoa dari kejelekannya. Karena tempat-tempat jelek adalah tempatnya syaitan. Wal al-amkinatu tayyibah ma'wa malaikatil kiramin bararah. Maka tempat-tempat yang baik itu adalah tempat-tempatnya malaikat yang suci. Wal amkinatul khabitha ma'wa syayatin. Maka tempat-tempat yang jelek itu adalah tempat tinggalnya syaitan. Allah Ta'ala, maka setiap kebaikan itu yang sesuai adalah kebaikan juga. Tapi kalau kejahatan adalah kejahatan, seperti dalam An-Nur. Allah SWT mengatakan al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat. Maka laki-laki yang jelek itu untuk perempuan yang jelek itu untuk laki-laki yang jelek, tetapi laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Ini biasanya buat dalil kalau mau nikah. Baik harus untuk perempuan
Apa, Mem? jelek. Tulang lagi nih. Apa lagi? Harus nikah. Siapa-siapa yang belum menikah? Maka tempat jelek itu ya Arif suka ya dengar. Dia mau nikah lagi. ya dari lagi. Berarti apa di kamar mandi kita nggak boleh berdoa kalau udah masuk atau menyebut nama Allah, itu hukumnya apa sih? Itu adalah pembahasan kita di hadis yang Sebelumnya dia. pertama, yang sebelumnya. Masih ingat hadisnya? Kan Rasulullah SAW idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu. Itu Rasulullah apabila masuk melepaskan cincinnya. Kenapa? Karena cincinnya dicap Rasul. Muhammad Rasulullah SAW. Kemarin kita sudah bahas itu, bahwa kemudian kita bahas bagaimana kalau uang itu ada tulisan kalimat jalalah, kalimat jalalah. Masih ingat? Kalau itu ditutup di dalam dompet, mandil, maka tidak mengapa dan sebagainya. Maka di kamar mandi tidak boleh ada kalimat-kalimat jalalah, kalimat-kalimat mulia seperti nama-nama Allah. Tetapi itu hukumnya adalah makruh, tidak disukai, Itu boleh. bukan haram. Yang haram adalah memasukkan mushaf Al-Quran ke dalam kamar mandi. Itu hukumnya adalah haram. Itu hadis yang pertama kemarin kita sudah bahas. Izin dan Kalau HP dimatikan. kalau HP dimatikan kalau ada mushafnya, karena haram hukumnya memasukkan mushaf Al-Quran. Tapi kalau kalimat-kalimat jalalah hukumnya makruh. Dimatikan atau nggak dibuka, nggak dimunculkan. Dimunculkan. Munculkan. Tapi kemarin yang masalah adalah kalau cuma dimatikan softwarenya, masalahnya Azannya itu. adanya tiba-tiba ada azan. Itu yang kualat adanya itu masih kurang. Tiba-tiba ringing terus Atau dia Allah 10 menit Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Oh iya, itu ada loh. Kenapa bawa handphone ke toilet? Saya heran itu. Iya. Kalau lagi kerja, Kurang kerjaan. Kerjaan ini. Masih ingat kemarin Telepon. kalau itu makro tetapi boleh memasukkan dengan hajat, dengan alasan. Alasannya adalah Bilang. takut hilang. takut hilang atau takut lupa. Oh, iya. Kalau pelupa boleh masukkan itu. Misalnya cincin emas, perempuan itu ada tulisan siapa gitu misalnya, namanya, karena nama suaminya adalah Abdullah misalnya, atau Abdul Ghafar. Berharap ini. Gofar abis. Ada jalalah gitu. Iya. Itu lupa, kalau kita taruh luar maka itu kita berarti memberikan Kepada nafkah kepada pencuri. Maka boleh kita masukkan ke dalam keluarga. Kita sudah bahas itu dalam apa? Hadis yang pertama kemarin. Selanjutnya adalah yang bisa kita ambil dari ini, fihi itsbatu wujudi jinni wasyayatin. Ini adalah penetapan adanya wujud jin dan syaitan. Fa inkaruhum dhalalun wa kufrun, maka mengingkari adanya jin dan syaitan termasuk sesat dan kufur. Li'anna raddun lis-sarihin nususis sahihah. Karena kenapa? Karena kita berarti menolak dalil-dalil nas yang sahih, yang banyak sekali, yang menetapkan adanya wujudnya jin dan syaitan. Wa huwa nafsun fi aql, dan yang demikian itu juga kurangnya akal kita. Kalau kita mengingkari adanya wujud jin atau syaitan. Wa dayiqum fit tafkir, dan sempitnya pikiran kita. Fa innal insana la yunkiru ma lam yasil ilaihi ilmuhu. Maka manusia yang akalnya sahih, akalnya bagus, maka dia tidak mengingkari sesuatu yang ilmunya belum nyampai ke sana. Idza kana la yu'min bil wahyi yatawaqqaf. Apabila dia tidak bisa berpikir, pikirannya tidak nyampe, maka dia diam saja, yatawaqqaf, berhenti di sana. Fa inna iktisyaful majhulati yutali'una kulli waqtin bijadidin. Maka karena sesungguhnya penyingkapan sesuatu, banyak hal yang kita tidak ketahui itu ternyata bermunculan dengan kemudian waktu. Oh, dulu misalnya kita tidak misalnya
nggak mungkin kita bisa merekam suara, ternyata kita bisa sekarang merekam suara. Terbang. Bisa dulu tidak mungkin terbang, itu hayalan, tapi sekarang mungkin. Maka otak yang bagus adalah tidak mengingkari sesuatu yang yang memang ilmunya belum nyampe ke sana. Karena Allah SWT mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kami itu memberikan kepada kamu ilmu kecuali sedikit. Karena Allah pelit, memang kita bodoh ya. Itu adalah ini. Qala Ibnu Mulaqqin ma ma'na adh-dhahir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bi hadha ad-du'a fi hadha al-makan. Fa huwa adhhar min annahu yukhbiru an nafsihi min annahu kana yaf'alu. Maka Rasulullah SAW itu membacanya dikeraskan. Membaca apa namanya? Doa ini itu dikeraskan. Dikeraskan maksudnya kata Syekh Bassam adalah supaya terdengar dengan dirinya sendiri. Berarti membacanya bukan di batin, tapi membacanya adalah supaya dia terdengar. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi atau khubuthi wal khaba'ith. Bacanya dijaharkan sebelum masuk khala, bukan di dalam, bukan setelah keluar. Karena keluar ada doanya sendiri. Wallahu a'lam. Ghufranaka. Wallahu a'lam bishawab. Itu adalah pembahasan kita tentang satu hadis di dalam Bulughul Maram. Di Bulughul Maram ada berapa hadis? Sekitar 1.500 hadis. Berapa tahun lagi? Kalau satu sekali 2 minggu. Kalau kita baca cepat, hadisnya cepat, tapi nggak pakai syarah. Iya. Cepat. Tidak lama juga. Hah? Lama juga. Lama juga. Gak bisa habis. Yang diambilkan hikmahnya bukan. Padahal itu adalah kata yang menulis itu adalah ringkasan yang paling ringkas. Karena itu hadiah untuk putranya. Hadiahnya begitu. Dan itu nggak ngeliat buku loh. Beda itu level. nulis iPad kita hadiahnya. Itu perkata ditulis gitu. apa? Ditulis perkata kayak buat anaknya itu. Iya, perkara dia nggak ngeliat buku sama sekali karena memang ringkasan. Menurut dia itu ringkasan. Dari hafalan dia gitu. 1.500 hadis. Yang nulis apa man? Apa man? Ingat Imam. Oh, wait. Imam Ibn Hajar Asqalani. Ibn Hajar Asqalani Asy-Syafi'i. Bodoh banget dulu dia. Bodoh banget ya, tapi bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu. Ringkasan saja kayak gitu. Itu paling ringkas dalam ilmu fikih itu Bulughul Maram. Bulughul Maram. Tapi belum bisa ngalahin ringkasan kebetan kalau mau ujian ya. Dia yang Ini Pak Murad boleh, ini udah habis kan ya? Boleh nanya nggak? Setelah kan sudah habis. Nanti Pak. dulu. Atau nanti? Kayaknya Atau itu sih ya. nggak usah maksudnya kan ini apa? Sebentar lagi kan tafsir. Ini kan pembahasan hadisnya sudah habis. Boleh nggak ditanya dulu nah, atau Ya, menunggu nanti? nanti tidak lupa nanti Nanya gimana. dulu. Lupa Nanya soalnya aja. nanti. Nanya Soalnya dulu. kalian dua Sekarang- sesi kan? Nggak usah lama-lama, nanti sekarang pertanyaan sampai 6.30. Ah begitu. 6.30 mulai kita tafsir apa namanya? Boleh, boleh. Kalau gitu, Ya, saya nanya boleh. Ustaz ya. Boleh kan? Boleh. Jangan lama-lama nanya nih. Udah. Itu sudah. Ini Udah selesai kan. Oh, di sini berarti nggak bisa kita. Lanjut. Kalau mau pertanyaannya bisa di-pooling sih. Jadi kayak kita bagi-bagi kertas. Lupa nanti Nggak soalnya. apa-apa, nanya aja lah, nanya aja. Orang mau nanya. Yang hot nih. Ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Ada 2 pertanyaan sebelum lupa saya. Yang pertama itu begini Ustaz, di sini itu tadi disebutkan bahwa salah satu tempat untuk kita membaca doa untuk masuk ke toilet itu adalah tempat-tempat yang memang bisa ada najis. Salah satu disebutkan tadi adalah pub atau apa namanya bar gitu ya. Karena di sana ada alcoholic beverage sama memang ada banyak setannya di sana. Dan di sini nih Ustaz, kadang-kadang gitu ya, yang kita lakukan di sini kadang-kadang kita juga melakukan suatu meeting untuk urusan kantor di bar-bar begitu. Ya, tentunya adalah harus membaca itu juga Ustaz ya.
Tapi yang perlu saya tanyakan, bagaimana ini pendapat Ustadz kalau sekiranya kita sering-sering untuk datang ke tempat-tempat kayak begini, Ustadz. Kita juga nggak minum alkohol dalam artian itu. Kita juga mungkin tidak membicarakan hal yang buruk di sana. Cuma bagaimana ini pendapat Ustadz? Apakah kita direkomendasikan untuk sering-sering datang ke situ? Atau kita harus restrain ourselves untuk kalau saya meetingnya di bar, saya nggak datang lah, I can do that, that's not a problem. Tapi juga kalau tiap kali kita begitu gitu ya, tim bonding kita juga kadang-kadang agak terpengaruh, Ustaz. Yang pertama. Yang kedua, saya ini punya anak kecil yang toilet training saat ini, sehingga frekuensi saya untuk masuk ke dalam toilet itu sangat tinggi sekali. Bisa 10-15 kali sehari. Apakah itu tiap kali kita masuk harus membaca doa tiap kali, atau bisa diwakilkan disabu jagatkan begitu sekali sehari lah, kayak niat Ramadan saya niat puasa 30 hari nih gitu. Apa bisa begitu untuk hal semacam itu? Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya susah-susah. Itu yang paling gampang loh. Itu yang ringkasannya. Ada yang mau nanya, Gimana kalau hukumnya masuk ke kamar mandi yang nggak ada toiletnya, apakah itu akan disamakan juga? Yang pertama, Mas Lukas, tadi disebutkan saya basam, saya cuma ngomong saya basam, kan di sini. Semua tempat jelek, bukan tempat kotor, sebenarnya bukan hanya khala, tapi tempat-tempat yang kudrah, tempat-tempat yang khubus, itu adalah tempat-tempatnya syaitan. Maka akan selalu ada kejahatan di sana yang kita tidak tahu, itu mungkin berbeda spiritual. Maka kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah SWT agar kita dihindari dari kejahatan itu menimpa kita. Nah, pertanyaannya adalah, kalau mendawamkan terus-menerus masuk ke sana tanpa alasan, insya Allah itu nggak boleh. Jadi memang kita suka ke sana, nah itu nggak boleh. Ya jelas nggak boleh. Untuk apa? Nggak ada manfaatnya, yang ada adalah kemungkinan mudaratnya yang banyak, yang bisa mengenai kita dalam mudaratnya. Maka kalau sesekali kita ke sana dan ada maksud, maka kita ke sana karena maksud itu dengan kita berdoa kepada Allah agar kita supaya tidak terkena kepada kejahatan itu menimpa kepada kita. Nah, itu. Jadi kalau nggak ada alasan dibalik ke sana karena senang, itu pasti nggak boleh. Tapi kalau ada alasan, insya Allah boleh. Alasan di sana. Tapi kita kemudian berdoa kepada Allah agar kejahatan yang ada di sana dan ahli kejahatan itu tidak memudaratkan kita. Nah sekarang bagaimana kalau kita sering ke kamar mandi? Hadis ini itu ada kata-kata madama, idza kana, apabila, akan, setiap, madama, selalu. Berarti adalah setiap akan masuk. Saya tidak boleh mengkias karena ilmu saya tidak nyampe. Tapi wallahu a'lam apakah boleh itu diwakilkan dirapel, wallah alam, saya tidak tahu. Tetapi kalau menurut zahir dari lafaz itu adalah setiap kali mau masuk ke sana. Masalahnya begini Ustaz, kadang-kadang kalau Ustaz training, I wanna go to the toilet, ini itu rush gitu kan. Itu kadang-kadang anak kecil itu nggak bisa nahan gitu. Ya kalau rush nggak ada masalah, nggak tahan gitu ya, nggak tahan. Ingat kemarin itu kan sunnah sebenarnya. Ini kan sunnah. Iya. Ini sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Although you could take advantage, jadi latihan buat saya. Enggak, gue kalau 3 years old aku saya salah. Makanya kita ajarin kalau ingat dia untuk membaca itu belum masuk. Tapi kalau rush nggak kuat banget, yes, okay. Karena ini sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Sekarang bagaimana kalau toiletnya, kamar mandi tidak ada toilet? Nah,
kita bahas kemarin yang disebut al-khala adalah just for membuang. Khala itu masih ingat Mas Amin, maksudnya adalah khala itu berasal dari kata menyepi. sama dengan menyepi, al-khalwat. Kenapa kita menyepi? Karena kalau orang tahu kita jadi malu. Jadi ada sesuatu yang kita buang, yang kalau kita sebut, makanya kita sebut dalam hadis itu, kalau disebut maka sesuatu waduh menjijikkan. Maka ini hanya untuk tempat-tempat kita membuang sesuatu itu, kencing atau buang air besar. buang air besar, buang air kecil, buang air besar. Kecuali kita buang air besar, buang air kecilnya di tempat mandi. Kita lihat aja kebiasaan. Kalau cuma mandi biasa, nah, enggak, ini tidak termasuk dalam kata-kata al-khala. Tapi kalau memang itu biasa kita juga mandi dan kencing di situ, sama. Ini ceritanya Mas Lukas ya. Apa yang kata Mas Bang Dena itu curik. Kalau orang Arab itu kemarin kita bahas nggak punya jamban sendiri kalau zaman dahulu itu. Jadi tempat pembuangannya adalah tempat bebas, tempat luas yang biasa memang orang pikirannya kalau ke sana pasti buang air. Kemudian baru ada jidar di dinding yang namanya toilet, yang namanya kemudian disebut dengan hammam. Kita punya bahasa Arabnya adalah hammam. Dan itu yang bisa jawab. Yep. Tadi udah lupa kan pertanyaannya? Ya udah nggak boleh nanya. Kenapa baca? Kenapa baca auzubillah? Kenapa baca? Karena itu adalah tempat-tempatnya syaitan dan selalu dia akan berusaha mengaruhi kita dengan kejahatan dan menajiskan kita. Maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatan dan syaitannya sendiri. Bagaimana itu mereka yang melakukan itu, Ustaz? Bagaimana melakukannya? Salah satunya dengan waswas yang membisikkan sesuatu. Bisikannya macam-macam. Kalau habis belum sempurna kita membersihkannya, dianggap sudah sempurna. Sudah selesai. Atau kadang kita kencing, enak dikipat-kipat ini. Oh, bahasa bisa dikipat-kipat ini? Sering ya, banyak apa ininya dia, was-wasnya dia. Terutama membersihkan itu. Terutama membersihkan. Atau kalau kita sudah sangat berhati-hati maka dibikin was-was, sangat was-was. Jadi masih ada lagi. Masih ada belum ini, macam-macam. Ada teman itu dia bilang saya itu sangat was-was kalau kamar mandi karena takut kena apa. Jadi kalau kamar mandi cara dia istinja itu kayak mandi. Yeah. Nah itu was-was syaitan. Buang air jadi buang-buang air. Air dibuang-buang ini water listrik segini. Yang betul buang hajat, Pak. Buang air, water listrik kan buang-buang air. Tapi biasanya memang istinja dulu, baru kemudian pakai air memang. Jadi pakai biar nggak sempurna, biar nggak kemana-mana kan. Ada Gimana cek mana? Kalau apa? Ingat ya udah. Enggak. Nah ini agak beda dikit aja mengenai tadi buang air tadi ya. Kadang-kadang kita kalau di kantor gitu ya susah untuk memakai pakai air bersih gitu ya, sehingga kita pakai tisu gitu ya atau botol. Nah itu sampai seberapa dalam dikatakan sudah bersih itu indikatornya apa sih sebenarnya? Kalau kita pakai kadang-kadang di kantor kan susah kalau pakai air gitu kan nggak bisa ya. Gayung aja nggak ada. Kemarin terbahas sedikit kan itu tentang apakah bahwa Kemarin Saya nggak datang saya nggak datang tisu. Jadi masalah tisu Boleh, air dan non air untuk boleh itu bukan pengganti. Jadi misalnya nggak ada air kemudian kita baru pakai tisu, itu tidak seperti itu. Tapi kita boleh memilih antara tisu dan air. Tetapi memang jumhur punya para ulama mungkin malah ijma bahwa air memang lebih bagus untuk membersihkan daripada
non air, Iya. tetapi bukan pengganti. Kita boleh memilih. Asal kemarin syaratnya adalah Substansinya sendiri bersih gitu. ya bukan dari tulang, Ya. bukan Oh, dari iya. macam-macam, Ya. bukan dari kotoran, kemudian kering bisa menyerap menyerap air dan jumlahnya witir. Jumlahnya 3, adalah 5, 7. iya, 3, 5, 7. Minimal 3, tak boleh 1. Beda aja. Tak boleh 1. Nah, sekarang apa indikatornya adalah sudah tidak keluar lagi. Udah nggak keluar lagi itu apa, dan sebelahnya itu udah nggak basah lagi. Itu perasaan saja, tapi jangan was-was terlalu, jangan was-was terlalu. Dan makro setelah dimakruhkan setelah aku nggak tahu masalahnya, setelah misalnya kita pakai air kemudian pakai tisu, itu makro. Atau setelah tisu pakai air, itu makro. Oh, kenapa? Makro. Overdosis. Karena itu bikin was-was. Oh. Dan jumhur memakruhkan itu. Cuman kadang-kadang kalau sudah pakai tisu kita pakai air, kadang-kadang masih suka ada ininya gitu. Artinya itu kan sebenarnya nggak bersih artinya kan? Belum selesai itu ini hanya yuk. Oh enggak, Iya, tisu itu belum selesai itu. Pokoknya harus dipastikan itu udah bersih. Tuntaskan dulu. Kalau mau dituntaskan, kalau mau pakai tisu atau apapun. Nah. Makanya kalau tisu pakai air itu makro sebenarnya. Kalau kita kiaskan ini, jadi kita tisu kemudian kita air, kemudian itu sebenarnya mungkin bisa makro. Oh, iya. Nanti ada pembahasan itu Oke. di dalam kitab Bulughul Maram itu nanti ada pembahasan tentang itu, bagaimana Taharah. produknya. Kita tunggu seri berikutnya. Sudah 6.30. Seri Selamat datang Pak Dodi. Sudah diwakili semua kali. Sudah diwakili, alhamdulillah. Insyaallah. Kita lanjutkan tafsir kita yang sudah terbengkalai beberapa bulan. Kita kemarin membahas Al-Fatihah. Bulan itu Al-Fatihah. Satu semester. Lebih Satu tahun. Lebih itu, Masya Allah. Al-Fatihah doang ya. Nggak bisa habis baru Kita awal. masuk ke juz amma. Ya, susah. Kita mulai dengan An-Nas. Was-was. Nah, was-was setan. Ada satu kitab bagus sekali, yaitu kita tafsir Mu'awwidzatain, tafsir 2 perlindungan. Bagus itu. Jadi bahas termasuk bagaimana cara-cara setan membisiki. Tapi kalau kita bahas lagi itu bisa 1 semester lagi. Mau datain doang. Nah, Boleh sekali sih. iya, Mu'awwidzatain itu doang. Oke. Itu Ya, Om. di Ibn Katsir cuma 15 halaman gitu. Iya, Ibnu Katsir pendek. Oh, oke. Bridge-nya juga lain. Eh? Bridge-nya juga orang kan 15 halaman. Itu bridge. Iya sih, oke. Yang pertama, Al-Imam Ibnu Iya. Katsir itu di awal mukaddimah dari tafsir ini mentengahkan sebuah riwayat. Riwayat itu adalah riwayat disihirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh seorang Yahudi bernama Labid bin Al-A'sam. Menurut para ahli tafsir, memang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat ini adalah karena disihirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh seorang Yahudi bernama Labid bin Al-A'sam. Karena itu beliau mengetangkan sebuah hadis, yaitu an Ma'mar an Hisham an abihi an Aisyah qalat labitha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 ashhur yura annahu la ya'ti wa la ya'ti fa'atahu malakan فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجلي فقال أحدهما للآخر ما باله قال مذبوب قال ومن طبه قال Labid bin Al-A'sam. Jadi sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW itu pernah berdiam diri di rumah sampai 6 bulan lamanya, dan dia seakan-akan melakukan sesuatu tetapi sebenarnya dia tidak melakukan sesuatu.
Kemudian maka datanglah dua malaikat, satu duduk di kepala, satu duduk di kaki. Maka berkata yang duduk di kaki, kenapa orang ini? Mabala, apa yang terjadi dengan orang ini? Kemudian yang kepalanya mengatakan, matbub, dia di tibba, itu bu itu sebenarnya mengobati. Dia itu dijampi-jampi ya, dijampi-jampi. Siapa yang menjampi-jampi? Namanya Labid bin A'sam. Ats-Tsa'labi di dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas dan Aisyah itu juga radhiyallahu anhuma, itu juga mengetengahkan yang lebih panjang riwayat itu. Kana gula minal yahudi yakhdimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadabbat ilaihi al-yahud falam yazalu bihi hatta akhadha mushatah ra'si Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'iddat asnani min mushtih فأعطاه اليهود فسحروه فيها وكان الذي تولى ذلك رجل منهم يقال له لبيد بن عصام ثم دسها في بئر لبني زريك ويقال لها ذروان فمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتثر شعر رأسي ولبث 6 أشهر يرى أنه لا يأتي النساء ولا يأتيهن فجعل يذوب ولا يدري ما عراه فبينهما هو نائم إذا أتاه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله فقال الذي عند رجله للذي عند رأسه ما بال الرجل قال تبا قال وما تبا قال سحر قال ومن سحره قال اللبيد بن عصام اليهودي قال وبما طبه قال بمشط مشاطة قال وأين هو قال في جف طلعة تحت رعوفة في بئر ذروان والجف قشر الطلع ورعوفة الحجر في أسفل بئر نأتي يقوم عليه الماتح فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعورا وقال يا عائشة أما شعرت أن الله أخبرني بدائي ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وزبير وعمر بن ياسر فنزعوه ماء البئر كأنه نقاط حناء ثم رفعوا صخرته فأخرجوا الجفة فإذا فيه مشاطة الرأس وأسنان من مشته وإذا فيه وتراب مقعود فيه 12 عقدة مغروزة بالإبر فأنزل الله تعالى سورتين فجعل كلما قرأ آيات انحلت عقدة فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة حين انحلت عقدة الأخيرة فقام كأنما نشط من عقال فجعل جبريل عليه السلام يقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حاسد وعين الله يشفيك فقالوا يا رسول الله أفلا نأخذ الخبيث نقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد شفعني الله وأكره أن يثير على الناس شرا. Jadi riwayat ini, suatu waktu Rasulullah SAW itu merasa sakit badannya, kemudian seakan-akan dia melakukan sesuatu, yaitu mendatangi istrinya, tetapi sesungguhnya Rasulullah tidak mendatangi istrinya. Kemudian sampai Rasulullah itu lama mendekam diri di rumah, sampai dikatakan 6 asyhur, sampai 6 bulan. Kemudian barulah datang malaikat 2, kemudian mengkabarkan bahwa sesungguhnya Rasulullah disihir oleh Labid bin Al-A'sam. Dengan apa disihirnya? Itu dengan rambut, sisiran rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan sisirnya Rasulullah, bekas sisirnya Rasulullah SAW, yang diambil oleh seseorang anak muda, anak-anak yang dikasih untuk melayani Rasulullah. Tetapi sesungguhnya anak itu hanya untuk mengambil sisir dan rambutnya Rasulullah SAW. Kemudian media sihir itu dimasukkan ke dalam sumur yang disebut sumur Dharwan.
Di mana itu media-media itu diletakkan di dalam batu, di bawah batu yang disebut dengan ra'ufah. Ra'ufah itu adalah batu yang biasa orang Arab taruh di sumur, untuk sumur yang bisa ditimba, sehingga batu itu untuk mancing itu tumpuan. Tumpuan kalau yang punya sumur itu masuk ke dalam sumur batu itu. Nah, media itu ditanam di bawah batu itu. Ya, lewat ini apa saja yang medianya adalah rambut, sisir yang pernah dibakar oleh Rasulullah SAW, kemudian boneka, yang kemudian di boneka itu ada uqdah, ada tali buhul yang jumlahnya adalah witr, jumlahnya ganjil, yaitu 11 uqdah, 11 buhulan. Maka Rasulullah SAW setelah tahu ini, maka Rasulullah mengutus Ali dan Zubair dan Ammar bin Yasir untuk mengambil. Kemudian mereka turun ke bawah, kemudian mengambil media itu. Kemudian turunlah ayat supaya kalau membuka buhulan itu, membuka simpulnya itu dengan membaca mu'awwidzatan, dengan membaca Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Maka setiap kali itu dibuka, maka kesakitan Rasulullah SAW itu berkurang sampai kemudian hilang semua kesakitan Rasulullah SAW. Dan mereka berkata, ya Allah, aku ambil orang Yahudi, aku bunuh. Kemudian Rasul mengatakan melarang. Kalau aku, maka Allah SWT telah menyembuhkanku. Dan aku tidak ingin agar ini menjadi tersebar an yathiru akrahu an yathiru 'ala nasi syarran, maka kejahatan tersebar pada manusia. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini adalah asbabun nuzul dari mu'awwidzatan, dua perlindungan. Mu'awwidzatan itu artinya mu'awwidzat itu perlindungan, bacaan-bacaan perlindungan. Maka yang disebut dengan mu'awwidzatan itu dua perlindungan. Yang disebut dua perlindungan adalah Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Ini juga merupakan dalil untuk menamakan Qul a'udzu birabbin nas dengan mu'awwidzatan, mu'awwidzah atau doa perlindungan. Maka Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq mempunyai dua nama suratnya. Kalau kita biasanya mengatakan apa? An-Nas. Nama lainnya adalah Mu'awwidzata atau Mu'awwidhatani. Yang ketiga adalah Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kalau kita mengatakan surat apa yang dibaca, surat Qul a'udzu birabbin nas, itu benar. Karena ada dalilnya. Banyak dalilnya tentang itu. Dan kalau kita mengatakan itu ada doa perlindungan atau mu'awwidzatan, juga benar. Karena memang di dalam hadis yang disebutkan itu adalah mu'awwidzatan atau mu'awwidzatan. Satu Anas sendiri itu disebut mu'awwidzatan. Mu'awwidzatan. Satu Anasnya sendiri. Tapi boleh kita mengatakan mu'awwidzatan. Karena mu'awwidzatan berarti Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Dan itu turunnya bareng-bareng. Turunnya bareng-bareng. Nah, sekarang apakah Rasulullah SAW itu memang pernah disihir? Pertanyaannya. Riwayat tentang disihirnya Rasulullah SAW, silakan. Ini kan ada software hadis apa namanya? Sahih Bukhari. Bukan software hadis yang mudah gitu. Yang kemarin itu loh. Software hadis itu loh yang mudah apa? Yang baru, yang dia mengumpulkan hadis dari 9 kitab. Bagus. Software hadis itu saya beli itu, bagus itu di Indonesia itu. Di Indonesia. Namanya apa? Aliko. Ya. Ada di rumah lu, Pak. Nah, itu. Beli di Indonesia. Bahasa apa nih? Bahasa Indonesia. Ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya. Dan kita gampang untuk mencari. Yang Pak Rehani pernah memposting itu,
kemudian menantang ahli-ahli software di Melbourne. Oh, yang saya ingat di menentangnya. Menentangnya. Saya ingat komen itu. Tapi saya nggak buka. Nah, software. Ahli IT Melbourne kan. Ahli-ahli software. Melbourne. Iya. Suruh bikin maksudnya. Suruh bikin. Ya, bisa satu muncul itu. Tapi tesis ya Pak. Website itu bukan ini kan, bukan aplikasi. Dijual aplikasinya. Oh. Dia kerjasama dengan Telkom. Kerjasama dengan Telkom. Boleh di-share itu Pak, minggu depan di bawah. Ya, Harus pakai iPad semua itu nanti. Bukan iPad kan? Itu buat komputer. Jadi kita bisa tahu perawinya dan Oh. tahu sanadnya langsung. Gampang. Masya Allah. Bagus. Soalnya bagus. Yang kita mau mencari hadis apa, Kalau disuruh aja kali. dalam 9 kitab itu. Saya pinjam. Pinjam beli lah itu kan nggak bayar. Yang intinya. satu komputer nggak bisa diinstal lagi kalau beli aplikasinya. Tapi kalau yang versi Surga. Pinjam ngomong lagi ya. Minta surga lagi. Gimana mau masuk surga barang bekas dulu. Bang, yang ngomongin pasti MCV ya. Boleh ini bisa di ini aja kalau misalkan mau beli kita beli rame-rame. Jadi Bulk. shippingnya murah. Ya. Atau kalau mumpung lagi ada yang lagi di Indonesia. Itu tadi. Kasih nggak yang beli sama dia. Nah kayaknya itu benar belum lagi lah. Weekend. Nah, oke, lanjut dulu. Apakah Rasulullah pernah disihir? Yang pertama adalah hadisnya itu hadis sahih, diriwayatkan oleh banyak, syawahidnya banyak, termasuk Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, bahwa disihirnya Rasulullah SAW itu tidak terkena pada brain Rasulullah SAW. Tidak terkena pada otak Rasulullah SAW, tetapi terkena pada mata, sebagaimana Musa alaihissalam pernah disihir, yaitu pada saat Oh, yang tongkat-tongkatnya itu. Ya? tongkat itu, ya kan, pada tongkat penyihirnya apa, melempar tongkatnya menjadi ular. Itu kan cuma di mata sampai Musa takut kan, sampai mundur. Maka sihir-sihir itu bisa terkena meskipun pada para nabi SAW. Maka yang mengingkari bahwa Rasul pernah sihir berarti mengingkari bahwa Musa alaihissalam pernah disihir. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran bahwa Musa alaihissalam pernah disihir. Dan itu terkena mata, bukan terkena otak. Maka tidak terkena wahyu. Maka wahyu tetap terjaga karena yang terkena mata. Itu yang kena Musa juga kena Fir'aun gitu jadinya. Atau Penyihir ya? ya penyihirnya dia cuma menyihir Musa aja sehingga hanya semua di Semua termasuk Harun kan, pada saat itu ada Ah. Nabiullah Harun alaihissalam. Maka riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Yang kita terima pas sihir. Salah satu kita berlindung dari sihir adalah dengan membaca Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Sekarang kapan ya, seperti biasa, kapan kita dianjurkan untuk membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas? Ada waktu-waktu tertentu kita dianjurkan untuk membaca dua doa perlindungan ini. Yang pertama adalah yang pertama adalah setiap pagi dan setiap sore. pagi. Kalau birabbil falaq. Setiap pagi dan sore, termasuk dalam wirid pagi dan wirid sore. Hadits hadatsana Muhammad bin Musaffah hadatsana Ibnu Abi Qudayq qala akhbarani Ibnu Abi Dhi'b bin Abi Asid al-Barrad an Mu'adz bin Abdullah bin Fubayb an abihi annahu qala kharajna fi lailah matar wa zulmatin shadidatin natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalli lana فأدركناه فقال أصليتم فلم أقل شيئا فقال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فقلت يا رسول الله ما أقول قال قل هو الله أحد المعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. Di suatu waktu para sahabat Rasulullah
itu menunggu Rasulullah SAW pada suatu malam untuk sholat di imam Rasulullah, tapi Rasulullah nggak ada. Kemudian para sahabat itu mencari pada suatu malam yang mator, hujan, wa zulmatin syadidatin, dan apa, gelap gulita. Kemudian ketemu Rasulullah, kemudian Rasul bertanya, hal sholaitum? Faqala as-sholaitum, apakah kalian sudah sholat? Belum ya Rasulullah. Rasul mengatakan kul, maka mereka diam. Kul, katakan, diam. Apa kemudian sahabat ini mengatakan, apa yang aku harus katakan ya Rasulullah? Kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad, mu'awwidhatani, kul huwallahu ahad dan mu'awwidhatani. Jadi kita dianjurkan pada hina tumsi wa hina tusbih, apabila pada waktu sore dan pada waktu pagi, talata marrat, 3 kali, takfika min kulli syai', maka mencukupi kamu terhadap segala sesuatu. Maksudnya segala sesuatu adalah dijelaskan oleh para ulama adalah perlindungan. Ini adalah sebaik-baik perlindungan adalah setiap pagi membaca kul huwallahu ahad dan mu'awwidhatani, yaitu kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu bil falaq berapa kali? 3 kali pada saat pagi dan pada saat sore. Kapan zikir pagi dan zikir sore kita baca? Setelah subuh sampai dengan terbitnya matahari isyraq, itu adalah waktu zikir pagi. Kalau zikir sore adalah sebelum maghrib, habis asar sampai maghrib. Bacanya adalah 3 kali. Lalu kapan lagi kita dianjurkan untuk membaca mu'awwidhatani? Adalah setelah selesai sholat. Dari Amir, Uqbah bin Amir, qal amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidhatani fi duburi kulli salatin. Qala Abu Isa hadha hadithun hasan gharib. Hadis ini hasan dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW itu menyuruh dia untuk membaca mu'awwidhatani, qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu bil falaq setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat berapa kali? 1 kali. Kalau pagi dan sore itu 3 kali. Yang selanjutnya yang dianjurkan kita untuk membaca mu'awwidhatani adalah salat witir. Sebelum tidur. Oh, sebelum tidur. Ya. Sebelum tidur. Ini adalah kebiasaan Rasulullah yang tidak pernah ditinggalkan. Adalah sebelum tidur. Dari Aisyah, Nabi SAW kana idza awa ila firashihi kulla lailatin. Nah, ini setiap malam Rasulullah SAW apabila telah masuk di ranjangnya, meletakkan tubuhnya di ranjangnya, jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima 'ala ra'si wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika 3 marrat. Jadi kalau pada setiap malam apabila sudah diranjang, maka jama'a kaffaihi. Jama'a kaffaihi itu mengumpulkan tangannya, kemudian summa nafatha fihima, kemudian Rasulullah SAW nafata itu nidu tapi butuh nidu bukan, tapi menyembur tapi keluar ludahnya sedikit saja, itu nafata gitu. Kemudian Rasulullah SAW membaca kul huwallahu ahad, kul a'udzu bil falaq dan kul a'udzu birabbin nas, summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi, kemudian mengusap ke dalam tubuhnya yang dia bisa jangkau, yabda'u bihima 'ala ra'si, dengan memulainya dari kepala, dari ra'si, kemudian wajahnya, kemudian bagian wa aqbala min jasadihi, bagian depannya, kemudian bagian belakangnya. Itu sebelum berbaring jadinya. Ketika sudah di firasnya. Sudah di firasnya di mana? Kasur. Tapi belum berbaring kan? Belum berbaring kan? Sambil duduk atau gimana? Ya. Idza awa ila firashihi, apabila sudah menempati tempat tidurnya, berarti bisa duduk bisa
bisa berbaring. Bisa berbaring. Bisa berbaring. Itu kita kan yang diajarin tuh ditiup ya, jadi tapi menurut hadis tuh ya ditiup. Nafata itu kalau bahasa Indonesianya itu apa namanya, ditiup ya. Nafata itu meniup, tetapi bahasa Arab bukan fasoko. Fasoko itu nidu beneran, gitu sampai keluar ludahnya banyak. Itu kalau nafata itu tapi keluar ludahnya sedikit, kotor kan tangannya. Disembur apa namanya? Disembur. Iya, apa ya? Dukun-dukun disembur. Ya itulah ya, enggak. Jadi tidur malam Rasulullah SAW gitu. Kemudian apa? Gitu. Kepala dulu, muka bagian depan sampai ke belakang. Berapa kali kita? 3 kali. 3 kali usapan. 3 kali usapan, 3 kali bacaan. Okay. Karena setiap membaca kan gitu 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu falaq, dan qul huwallahu ahad. Dan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baca yang 1 kali, usap terus baca lagi. Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul falaq, usap, baru baca lagi. Dan bukan mau teman boleh 2 kali berada. Kalau apa? Bisa teman kan juga bisa didoa. Oh, boleh. Perlindungan dari Pak Amin sekali lagi. Terima kasih Pak Dodi. Dan ini bacaan Rasulullah itu selalu, dan ini bagus juga. Nah, kakek saya itu dibacakan juga untuk anak kecil. Kalau anak kecil nggak bisa apa namanya, belum bisa membaca, itu kita yang membacakan dan kita yang mengusapkan. Karena ada riwayat bahwa Rasulullah SAW itu meminta pada saat Rasulullah sakit, meminta Aisyah untuk membacakannya. Kemudian tangannya baru diginikan. Tangannya Rasulullah apa? digerakkan untuk mengusapkan. Oh, jadi tangannya Rasulullah. Jadi kalau anak kita, tangan anak kita gitu. Iya. Kemudian kita usapkan aja. Atau kita suruh dia usapin. Atau suruh usapin. Benar. Ada hafalan kita. Muawwidatan. Kalau dia rofa muawwidatan. Iya. Tapi kalau dia majrur atau mansub dia muawwidzatain. Sama, muawwidatan. Muawwidah itu 1, dan muawwidzatani. Belum masuk ke dalam rincian ayatnya. Ini udah jam 7. Kita sudahi saja. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada masih ada pertanyaan? Iya, saya mau buka pertanyaan. Jadi mungkin sampai berapa itu? 8. Setengah 8 maksimum ya. Oke. Sampai setengah 8. Jadi mungkin ada yang bertanya ini, silakan. Terima kasih Mas Gofar. Tadi mau konfirmasi tuh, jadi ada ludah yang keluar, jadi emang cu, tapi bukan sekedar meniupkan gitu aja. Tuh keluar dikit aja. Yeah. Tuh keluar dikit. Yang Ibu di sini sudah. Kalau waktu sholat witir itu kan seringkali pada rakaat terakhir membaca 3 surat secara berurutan. Itu apakah ada sunnahnya? Kemudian kalau di buku itu kan memang tulisannya hanya apa? Kalau wirid harian itu misalnya Anas itu dibaca 3 kali. Kadang-kadang mantangan membacanya itu 3 kali satu apa yang tadi Pulawat misalnya itu 3 kali dulu baru pindah ke Al-Falaq, atau memang seperti tadi satu urutan 3 kali satu dulu baru di yang nafas itu 3 kali semuanya. Satu set. Satu set. Ini kurang dulu nas kalau Falaq tuh diusap membaca lagi 1 set bacaannya. Oh iya. Karena kalau di buku kan itu 3 kali kan satu set. Tidak tahu prakteknya ini. Prakteknya 1 set. Dari dulu kalau tidur sama kakek saya itu harus, padahal saya paling males untuk apa namanya, sampai sekarang tuh males itu apa mengusap itu, karena memang agak repot kan, mau tidur dan ngantuk, terus suruh gini begini kan,
susah itu. Diusut malah segar lagi gitu. Enggak lah. Enggak sih. Kebanyakan udah ya. Witir, wah Itu bukan kebanyakan ludahnya bau. Dibawa harus baca kul Allah, kul a'udzu falaq dan kul a'udzu birabbin. Itu insyaallah enggak harus. Hanya kebiasaan kita kalau witir itu dimudahkan, mudah supaya cepat, kemudian membaca kul a'udzu birabbin nas, falaq dan kul huwallahu ahad. Nanti saya cek lagi. Itu ada sih nih di kitab Al-Udatus Salik itu dianjurkan tapi nggak wajib. Iya nggak wajib, pasti nggak wajib dan tidak ada wajib dalam setiap bacaan. Nanti kita juga akan bahas tentang bacaan Rasulullah dalam setiap sholatnya. Seperti kalau kebiasaan Rasulullah dalam subuh gitu apa? Maghrib itu apa namanya yang paling sering dibaca adalah anzalnahu fi lailatul qadar. Memang witir ya qul a'udzu birabbin nas, tapi itu tidak wajib. Tapi karena sering dibaca ya akhirnya kita menganggap itu adalah sunnah. Banyak sunnah. Saya tidak lupa mau ngomong apa. Lukman mau tanya tuh. Kalau tuh Terus nanya nih mana nih yang lain? selesaikan aja. Mana rumah ini? Gimana? Ilmunya udah lengkap soalnya. Pertanyaan apa itu aja sih. Tadi yang di doa yang pada sesi pertama itu kan ada bisa khubusi atau bisa khubsi, jadi pakai dhamma atau pakai sukun. Memang ada dua hadis yang satu pakai sukun, satu pakai dhamma. Enggak. Jadi kalau hadis Al-Quran itu kan memang dulu tidak ada apa? Ini nggak ada harapan. Syakalnya, tidak ada syakalnya. Nah, repotnya bahasa Arab itu kan bisa dibaca di sukun, bisa macam-macam kan itu pembacaannya. Nah, tetapi saya bahasa tadi mengatakan memang ada dua cara membaca al-khubus, bisa dibaca khubus, bisa dibaca al-khubsi, khubsun. Tetapi yang rajih, yang paling kuat dari ahli nahwi itu adalah di sukun al-khubsi. Nah, tapi kalau dibaca al-khubus ya nggak apa-apa, sama saja. Jamak dari khobis. Tapi kalau dia dibaca al-khubsi, jamak dari apa tadi? Ya khobais itu yang jamak dari khobisa. Tetapi paling rajih dari nahwi adalah di sukun. Tapi baca khubus ya boleh saja. Itu hanya kecocokan secara bahasa. Nah, nanti kita kalau sudah membahas sudah belajar bahasa Arab, nanti kita sedikit-sedikit membahas kapan dibaca nasab, marfu, majrur, dan nanti akan masuk tentang pembahasan seperti itu sedikit-sedikit ya. Banyak saya juga nggak banyak tahu tentang kayak gitu karena itu susah bacanya itu. Sesuatu yang saya mau ngomong tapi saya lupa. Ada pertanyaan lagi? Mungkin. Ya, Ustaz, saya pengen tahu yang kita pahami bahwa bersifat defensif artinya doa perlindungan dan pengobatan ruqyah gitu kan. Apakah ada juga yang misalnya ofensif, maksudnya yang masukin jin dalam botol misalnya kan, atau yang seperti itu atau yang berupa perlindungan gitu, dan bagaimana perspektif ini? Ya. Yang pertama adalah bahwa ruqyah itu jenisnya macam-macam. Ada ruqyah itu sebenarnya raqa yarqi ruqyatan. Itu adalah menyembuhkan sebenarnya bahasanya, sama dengan tib, toba, penyembuhan. Nah, ruqyah itu kalau masalah-masalah kayak begini, kita kena jin, al-ain, penglihatan dan sebagainya macam, itu ada ruqyah syariah, ruqyah dengan menggunakan syariat. Itu ada sunnah-sunnahnya kita. Nah, salah satu ruqyah itu adalah caranya dengan membaca muawwidatan.
kita memohon pada Allah perlindungan itu. Tetapi kalau masalah kemudian ofensif dalam artian kemudian kita menjadikan jin itu sebagai khodam, kemudian memasukkan ke dalam botol, keris, itu tidak dikenal di dalam Islam, dan tidak dikenal dalam Islam. Nanti kita akan membahas dalam surat Muawwidz Qul a'udzu birabbin nas, itu tentang pertanyaan Mas Wahyu dulu tentang Qorin. Itu. Nah, Qorin itu di Jawa atau di Indonesia sering dianggap sebagai khodam. Tuh. Khodam itu apa? Pembantu. Iya, khodam jadi pembantu, tapi jin yang kita pelihara. Tuyul. Bisa tuyul, bisa macam-macam. Enak itu. Ini tidak ada dalam Islam. Dan kebanyakan para ulama itu, kebanyakannya, tidak semua para ulama itu melarang kita untuk memiliki khodam atau terlalu jauh mencampuri urusan dunia perjin-jinan itu. Karena jin yang baik tidak akan mencampuri urusan manusia, dan manusia yang baik tidak akan mencampuri urusan jin. Karena kita masing-masing punya urusan masing-masing. Sama-sama sibuk. Tidak usah diurusi macam-macam. Tetapi musik lebih manfaat. Tapi ada yang membolehkan begitu di beberapa ulama untuk sebagai khodam. Tapi kita ingat bahwa sebaik-baiknya jin itu selalu punya dendam terhadap manusia. Sebaik-baiknya jin itu dia turunannya. Maka kita harus berhati-hati terhadap bermuamalah dengan jin dan lain sebagainya. Dendam kenapa? Nah, dulu yang moyangnya diusir. Iblis itu kan dari kaum jin. Iya, tapi kan beda. Iya, sama jinnya. Tapi itu kan keturunan. Berarti si iblisnya punya anak namanya jin gitu. Kalau keturunan. Iblis itu kan dari golongan jin. Kayak kita bangsa manusia, iblis bangsa. Iya, tapi keturunannya kenapa direndam sama kita? Itu nanti panjang soalnya itu. Panjang itu nanti. Itu panjang cerita. Sesi sendiri nanti. Sesi ngopi ya. Manusia dan jin itu baik siapa? Manusia yang dimuliakan. Dan ada iri daripada kaum jin terhadap manusia. Nah, itu bahasan yang lain. Tapi kita tahu syariatnya adalah bahwa kita tidak boleh terlalu mencampuri urusan perjinan itu. Manusia yang baik tidak akan mencampuri urusan jin terlalu jauh, dan jin yang baik tidak akan mengganggu kita. Terlalu mencampuri berarti mencampuri mencampuri sikit. Mencampuri boleh, tapi tidak terlalu mencampuri sikit misalnya adalah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan cara memberi makan jin. Nah, kalau makan ada tulangnya, jangan dihabisin seluruhnya dagingnya, disisakan sedikit ada dagingnya. Oh ya? Iya. Di sini makan ayam tulangnya kita habisin sampai nggak ada sama sekali. Sakit perut ya. Jangan. Ya dikit aja kita kasih itu, kita sisakan. Kata Rasulullah SAW ya itu untuk apa? Makanan saudaramu jin. Jadi kita memberikan saudara. Saudara. Aku gaji. Selama ini aku mikir siapa yang makan gitu musuhnya kucing. Dan menyisain dikit lagi. Ya, ditambah mubazir gitu. Kalau kucing Australia makannya keju, Bos. Kemudian Rasulullah SAW memberikan tempat-tempat pada jin-jin itu. Ini kan tempat-tempat. Selalu menarik kalau jin itu ya. Tempat-tempat maksudnya gimana? Rumah. Oh gitu. Bukan di rumah. Ini karena Rasulullah bisa melihat jin ya? Iya, Rasulullah melihat jin, seperti dalam surat jin bahwa para jin itu mendatangi Rasulullah untuk berguru, menjadi murid Rasulullah SAW. Bacaan yang baik gitu ya, macam-macam itu. Rame nanti kalau jin. Iya, panjang. Kapan itu? Seksi jin. Jangan seksi. Hari ini Pak.
Kayaknya tafsirnya itu tunda dulu. Oh enggak, ntar kan ketemu juga itu juz 29 itu. Masuk ke tip memelihara jin mungkin. Dusta banget. Ada pertanyaan nih Pak Ustadz, silakan. Nah sini tadi menyinggung soal ru'yah, kebetulan nih bapak saya pernah kena sihir gitu, juga penyakit. Dan saya tanya kenapa nggak diruqyah, dia bilang kita nggak boleh minta ruqyah, itu benar nggak? Kecuali ada orang yang datang mau meruqyah gitu. Itu gimana tuh? Kebetulan ayah saya tuh dia ke dalam, dia condong ke dalam golongan salaf gitu. Dia bilang, Oke. Ada dua hadis yang biasa digunakan untuk berdalil kita tidak meminta ruqyah. Dalil pertama adalah Rasulullah SAW pernah menyebutkan ciri-ciri orang yang bisa masuk surga tanpa dihisab. Ada ciri-ciri orang yang bisa masuk surga tanpa dihisab, itu adalah tidak meminta ruqyah. Tidak pernah minta ruqyah. Ruqyah apa? Itu tadi kalau masukkan jin. Kalau masukkan jin disembuhkan, nah cara penyembuhannya itu namanya ruqyah. Oh, jadi jin. Oh, ya. Ya, jadi kalau panggil saya masukkan jin, kemudian minta diruqyah, nah cara penyembuhannya itu namanya ruqyah. Tapi tahu dari mana kita masukkannya? Ruqyah. Ada caranya, Mas. Gimana kita tahu masukkan jin atau enggak? Yang pertama caranya, ngomong lagi. Saya berpengalaman nih. Dengerin dulu dong. Caranya adalah satu, dibacakan ayat-ayat yang muawwidatan atau ayat-ayat ruqyah. Ayat ruqyah itu muawwidatan, qul huwallahu ahad, kemudian ayat kursi awal surat Al-Baqarah, pertengahan surat Al-Baqarah yang tentang Sulaiman, Harut dan Marut itu akhir surat Al-Baqarah. Kalau jinnya nanti ada surat jin, bisa dibacakan surat jin, maka akan ada reaksi. Tapi satu, yang membacakan itu bukan orang yang sembarangan. Nggak semuanya kita bisa kemudian bacaan kita itu membuat orang bisa bereaksi. Yang kedua, pada diri orang itu sendiri. Ketika jinnya itu tidak melakukan apa-apa, walaupun ada di dalam tubuh kita nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan membuat media. Medianya selain bacaan itu adalah medianya adalah habatus sauda. Habatus sauda itu apa? Jintan hitam. Jintan hitam, sarinya jintan hitam itu. Jin itu tidak suka terhadap bau atau rasa jintan hitam itu. Nah, kalau orang kemasukan itu dikasih jintan hitam itu reaksinya berbeda dengan orang yang tidak kemasukan tapi tidak suka. Berbeda sekali. Jadi masukin aja berapa tetes gitu, kemudian dibacain mulutnya. Iya, kemudian atau dimasukin air, bacain kemudian dibacain Al-Fatihah, suruh minum. Kalau dia kemasukan, maka reaksinya berbeda. Kalau kita nggak suka paling gini-gini doang. Oh iya, maunya kayak Nil, coba Nil. Coba Nil. Jadi kan nggak kemasukan. Oh, dia kemasukan banyak, reaksi juga. Kalau kemasukan gini-gini terus, nah itu masuk itu aja. Kalau kita nggak misalnya kita nggak suka ngelamun atau takbir kita itu berapa teman itu kan takbir kita itu belum tersingkap terhadap jin, itu nggak akan terjadi begitu. Atau memang ada waktu-waktu tertentu sehingga badan kita ini sensitif, bukan sih gampang dimasukin yang kayak gitu. Itu ada orang-orang tertentu atau saat-saat tertentu kita mudah untuk itu, banyak ngelamun. Yang belum kawin biasanya itu. Orang yang udah agak lemah gitu ya, kemudian suka melamun, itu gampang sekali dia masuk. Nah, kalau sudah masuk itu susah keluar. Dia bisa keluar dengan kesenangan jinnya sendiri, tetapi 99% jinnya nggak mau keluar kalau sudah menetap dalam tubuh manusia. Enjoy. Nah, untuk tahu mereaksinya itu dengan media itu, untuk tahu dia itu kemasukan jin atau enggak. Jadi kita nyoba minum sendiri gitu habat. Nggak bisa, orang-orang kayak gitu yang bisa. Berarti aku tiap pagi minum nggak terasa banyak jinnya berarti. Oh, beda ya. Nah, tadi bilang kan kita minta ruqyah, berarti kan dia sudah tahu, dia sendiri tahu bahwa dia termasuk jin, kemudian dia minta diruqyah gitu kan? Iya, dia memang setelah
Atau ada orang lain yang tahu. diperiksa secara medis ini penyakitnya ini nggak tahu nih apa gitu, bersih gitu, tapi kok dia sakit. Enggak, dalil keruyah tadi kan gimana? Nah, ini biar berjawab dulu pertanyaannya, Iya, iya, nanti iya. nggak dijawab. Ya selesai. Berjam. Iya, jawab dulu. Nah, itu apa hadisnya pertama? Ciri orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah tidak pernah minta ruqyah. Satu yang kedua adalah ada seorang sahabiah, sahabat perempuan yang suka kemasukan jin. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW mengadukan perihalnya. Kemudian Rasulullah memberi pilihan. Kalau engkau bersabar, maka engkau akan masuk surga tanpa ruqyah. Tapi apakah aku bisa meruqyah kamu? Tapi kalau engkau bersabar, engkau masuk surga. Kemudian si sahabi itu mengatakan, aku akan bersabar ya Rasulullah, tapi doakan aku ketika aku sakit itu keluar sakitnya, maka aku bisa tidak terbuka auratku. Kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW agar kalau dia kumat gitu ya, bahasa ininya tidak terbuka aurat. Itu dua dalil. Tapi itu bukan jin sih, ingat saya itu ke penyakit ayan deh. Wanita itu kena penyakit ayan. Jin. Oh jin itu. Ya, jin. Oh. Bisa diruqyah tapi tidak jin. Itu dua dalil yang biasanya digunakan orang untuk selalu mengatakan tidak bolehnya kita, bukan tidak boleh, tapi tidak dianjurkan. Tidak direkomendasikan kita untuk meminta ruqyah. Nah, sekarang yang tidak ada ikhtilaf adalah dengan meruqyah diri sendiri. Ini tidak ada ikhtilaf atas kebolehannya meruqyah diri sendiri. Jadi boleh. Boleh meruqyah diri sendiri, tidak meminta orang lain untuk diruqyah. Itu yang dibolehkan. Dalam meruqyahnya adalah dengan zikir-zikir itu. Wirid-wirid itu, zikir pagi, zikir sore, habis sholat, mau tidur, itu termasuk adalah ruqyah diri sendiri. Atau kita mau mengambil air, kemudian menghadap kiblat, kemudian membacakan Al-Fatihah, gitu, kamu minum, itu boleh untuk diri sendiri. Itu tidak ada ikhtilaf tentang kebolehannya kita meruqyah diri sendiri. Tetapi kalau sudah parah, apakah boleh? Boleh. Boleh minta ruqyah itu. Tapi harus syar'i. Harus syar'i. Ya, nggak boleh misalnya minta ruqyah kepada dukun yang menggunakan media-media macam-macam, kembang, keris, ini nggak boleh, itu jelas haram. Tapi kalau ruqyah syar'i ya, kita tahu orangnya, misalnya ada ustadz yang memang pengalaman tentang jin, jadi Ghostbuster. Bukan praktek nggak jadi Ghostbuster? Bukan praktek nggak? Bukan. Jadi Ghostbuster gitu misalnya, boleh. Boleh kita meminta itu. Tapi memang tidak dianjurkan. Boleh, tapi tidak dianjurkan. Dan jangan bermain-main terlalu jauh dengan itu. Karena kalaupun kita meruqyah, itu ada risiko. Diserang. Ingat-ingat itu, siapa yang suka meruqyah jadi Ghostbuster, itu kita risikonya besar, bukan hanya pada kita tapi juga keluarga kita. Karena jin itu akan seliweran di daerah-daerah kita itu, dan kita tidak tahu siapa yang lemah pada saat-saat tertentu. Bisa anak kita, bisa istri kita, bisa macam-macam, bisa kita sendiri, macam-macam. Jadi alasannya yang dikasih tahu sama Rasulullah SAW itu ya alasannya kenapa nggak boleh. Minta ruqyah itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Enggak, tidak dianjurkan, tapi boleh. Tapi boleh gitu minta ruqyah. Boleh. Oh, boleh. Mungkin kan dikasih tawaran. Yeah. Aku bisa ruqyah kamu atau kamu sabar. Kayak financial distress gitu. Kita bisa bersabar atau minta pinjaman gitu. Kenapa ya? Kalau di ruqyah lebih baik kayak diberi musibah gitu ya ceritanya. Jelas itu musibah. Yang paling bagus kan meruqyah diri sendiri. Itu salah satu hikmahnya adalah kita disuruh untuk mempunyai pertahanan diri sendiri dan tidak orang lain. Dan ruqyah terbaik itu adalah ruqyah dengan diri sendiri. Ingat-ingat itu, dengan misalnya jangan ngelamun, dengan banyak zikir. Nanti ada, itu salah satu caranya. Kalau setan itu khanas, maju mundur. Dengan zikir dia akan mundur. Tapi kalau kita lupa ghafala, sahal, maka dia akan maju.
Terus sebenarnya itu juga mendekatkan kepada kemusyrikan. Harus memang salah satunya itu kan kadang-kadang kalau ada orang yang meruqyah, orang lain meruqyah kita atau siapa gitu, kadang-kadang lalu kita menganggap bahwa walaupun pada level tertentu ya kesembuhan itu tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dari ruqyah. Itu yang areanya menjadi grey di sini. Berarti bisa nolak dong kalau ada orang ruqyah kita. Jangan bisa gitu. Ya boleh aja kalau saya kira. Tapi udah mengganggu keluarga gimana? Nah, maksudnya ganggu. Kalau umpamanya udah bikin ribut di. Oh iya. Kita lihat manfaat mudaratnya. Kita lihat manfaat mudaratnya. Dan biasanya orang kalau sudah diruqyah gitu ya, itu percaya sekali dengan ruqyah itu. Kemudian segala penyakit dihubungkan dengan ruqyah. Nah, itu salah satu bahaya besar itu. Jadi sekali diruqyah, kemudian dia melihat manfaatnya itu, kemudian semua penyakit dihubungkan ke sana. Udah ke dokter lagi. Dokter lagi. Dibilang jin. Apa? Dokter Masukkan jin. Masukkan jin. Sakit pinggang masukkan jin. Padahal masih kecitet misalnya itu. Kasihan dokter. Dokter nggak laku. Dan itu Kalau melebar, apa ya? Itu melebar sampai kepada pembacaan ayat Al-Quran pun pada level kita ya. Itu kalau nggak hati-hati itu seolah-olah misalnya dibaca surat Waqiah sekian ribu kali. Itu yang menyembuhkan surat Al-Waqiahnya itu, tidak yang atas yang membuat surat Waqiah itu. Jadi memang grey area, kita harus hati-hati. Karena kenapa syirik itu betul-betul tidak ini? Karena memang kemurnian itu selalu sudah kita percaya bahwa kesembuhan itu sepenuhnya datang dari Allah. Jadi harus itu, yang lainnya itu medium saja, tapi itu yang menjadi penting ya untuk di. Bahkan memanggil jin itu dengan media-media Al-Quran itu bisa. Surat jin. Berapa kali? Jin membaca Al-Fatihah 11.000 kali, puasa dulu tapi 3 hari. 11.000. Nah, surat jin itu katanya dalilnya pakai ini, pakai Jeglekan sekarang. Al-Fatihah 11.000. Jangan diikuti lah. Surat jin itu katanya berapa puluh kali? Enggak bisa datangnya, bisa lihat kita. 21. Nih, sudah nanti 21 kali ya? Takut. Itu ada resepnya. Memang takut karena belum lihat ada. berapa. Kalau mau resepnya banyak, search aja di internet. Internet tuh banyak sekali dari beberapa kitab yang diambil oleh mereka. Itu misalnya doa nur buat berapa kali dalam dibaca terus menerus dalam berapa kali. Tapi nggak syirik kan? Ya syirik. Oh syirik. Tapi kan baca yang Al-Quran. Tetap syirik ya. Karena satu nggak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Yang kedua niatnya untuk apa? Jangan campuri hidup mereka. Kita tidak udah menyampuri. Mau mengundang-undang kenalan sudah nggak bisa berkenalan. Pertanyaan non teknis. Ruqyah itu kan ada itu apa putrinya Nabi ya, Ruqayyah itu sama kata dasarnya atau beda itu? Iya sama. Okay. Ruqayyah. Sama. Bahasa Arab tak tahu apa-apaan. Man Kalau ada 2 orang single itu pergi pertanyaannya. Sama satu. Siapa yang nggak ngerti siapa yang single itu sih? Kita di Ruqyah gitu. Saya sudah. Ini saya mau berhentikan sebelum ngalor ngidul. Siapa lagi yang bertanya ini? Pak Dudi mau tanya lagi 5 menit lagi ini. Nggak ada pertanyaan saya. Bapak. Ya saya habis itu pertanyaan semakin banyak Ustaz tentang jin. Ya nanti informal saja itu jinnya itu. Saya pas di MC ini kelihatan tertarik sekali. Jin, surat jin ya 21 kali. Lah, orang dibilang Al-Fatihah 11.000. Lebih gampang ya. Lebih gampang, surat jin panjang. Direkam, ya lihat. Handphone lu udah pencet 11.000 kali. Ada medium-mediumnya, pasti puasa. Pasti nggak semudah itu. Harus misalnya masuk kamar dulu harus gelap. Setelah puasa 7 hari atau 3 hari. Tapi itu bisa melihat? Enggak kan? Kalau ada apa komunikasi? Menampakkan diri. Satu, kita tertarik tidak pernah bisa melihat wujud asli jin. Ya. Itu yang pertama ya. Nggak ada yang namanya kita tahu wujudnya jin. Kecuali digambarkan oleh Rasulullah SAW. Bentuk-bentuk jin ada digambarkan, misalnya jin ifrit itu gambar seperti apa,
Ya. Itu ada gambaran dari Rasulullah SAW. Tapi kemudian kita bisa melihat wujud aslinya, itu nggak mungkin. Sebenarnya kita tidak bisa melihat wujud aslinya. Rasul tidak bisa melihat wujud aslinya malaikat, kecuali ketika Jibril menampakkan, disuruh oleh Allah Nazilatul Ula itu, menampakkan wujud aslinya. Nah, jin itu bisa berubah bentuk, bisa berbentuk ular, bisa berbentuk apapun, bisa menyerupai kita sendiri dan lain sebagainya. Maka ada hadis, kalau ada ular masuk jangan langsung dibunuh masuk rumah, tapi tunggulah 3 hari. Tapi diingat itu ular yang kayak apa, jangan semua ular dibiarkan rumah. Ini suka orang pakai dalil itu, kemudian ada ular masuk rumah, bahaya. Itu Rasulullah tahu apa itu ular itu adalah jin. Lah kalau kita nggak tahu, siapa nggak tahu ya harus dibunuh, harus dikeluarkan, harus dari ininya. Dibiarkan 3 hari di rumah. Sini harus panggil RSPC. Ya harus panggil. Nggak bisa keluar sendiri. Kalau di Indonesia itu agak repot dibuat dalil itu, repot tadi itu. Tapi kalau pemain masuk itu, oh dia tuh ular, itu bisa kita. Cari ahlinya dulu. Cari ahlinya dulu. Udah ini. Apa? Ngalor udah. Saya kira udah tuh sudah. Masih ada beberapa menit lagi tuh. Ya, terima kasih sebelum beberapa menit ini disalahgunakan. Jadi terima kasih atas penjelasannya Mas Gofar ini. Semoga sekali lagi apa yang beliau bagikan kepada kita ini bermanfaat bagi kita, terutama yang muawwidatani tadi itu, untuk membaca, jangan masalah jin-jin aja dulu, tapi yang masalah Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq ini. Kemudian Qul huwallahu ahad dibaca sebelum tidur itu 3 kali. Kemudian juga sebelum masuk ke kamar mandi dan toilet tadi itu untuk membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khubsun. Iya, saya lupa khubusi. Jadi saya kebiasaan kita ya. Kebiasaan saya itu khubuthi. Jadi lupa. Tadi lupa nanti. Itu saya kira don't take away that main important point. Jadi hopefully kita akan mendapat sesuatu dari pertemuan kita, insya Allah. Terima kasih saudara Mas Gofar. Nanti kalau ada percakapan lain monggo disambung setelah itu. Terima kasih. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.